Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 21 Agustus 2025. Informasi terupdate dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Dan di sore hari ini informasi dari Kabupaten Bulukumba, di mana ditemukan dua anak tewas saat mandi-mandi di Sungai Desa Panggaloang. Untuk melengkapi informasi kita di sore hari ini, kita sudah terhubung dengan rekan Samba dari Kabupaten Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Rekan Samba, selamat sore. Dapat mendengar suara saya dengan jelas dari studio? Ya, selamat sore rekan Samba. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan terlebih dahulu cuplikan liputan yang telah dihimpun oleh rekan Samba. Berikut laporannya. Baik, Oke, baik. Sudah terhubung bersama kami rekan Samba? baik, sudah terhubung Mbak Vio di Baik. redaksi Tribun Timur. Iya, baik. Dapat disampaikan lantas untuk kronologi awal kejadian tenggelamnya dua anak di Sungai Panggaloang seperti apa? Silakan. Ya, di salah satu desa di Kabupaten Bulukumba, tepatnya Desa Pangaluang, Kecamatan Riloala, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, atau sekitar 20, kurang lebih dari 20 km dari arah utara ibu kota Kabupaten Bulukumba. Dikagetkan adanya peristiwa dua bocah atau dua anak yang berusia 12 tahun yang kemudian tenggelam dan tidak dapat diselamatkan nyawanya, yang bernama Ainun umur 12 tahun dan Siti Aisyah umur 12 tahun yang merupakan sama-sama kelas 6 SD, dan kedua anak ini di siang hari sedang melakukan mandi atau berwisata di sungai aliran Sungai Balantieng bersama sejumlah warga. Namun pada saat sebelum kejadian, anak-anak ini sedang asik bersama rekan-rekannya, kemudian luput dari pengawasan orang tua mereka, lalu terus asik mandi dan kemudian tenggelam di sungai yang begitu cukup dalam airnya. Dan saat itu saat luput dari pengawasan dari keluarga mereka atau kerabat mereka saat sedang berwisata di tempat itu, Mbak Vio. Dan uh, mereka ini tak berhasil diselamatkan nyawanya, meskipun pada saat kejadian para warga setempat termasuk para kerabat korban berusaha melakukan upaya penyelamatan, namun mereka tetap tak bisa diselamatkan nyawanya. Khusus Siti Aisyah sempat dilarikan ke Puskesmas Bonto Bangun. Namun di perjalanan atau saat sebelum tiba di Puskesmas, korban Siti Aisyah ini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian beberapa menit kemudian juga ditemukan rekannya yang bernama Ainun juga dalam keadaan sudah meninggal dunia sampai sebelum dilakukan pengangkatan dari dasar sungai tersebut, sehingga total korban pada kejadian itu ada sebanyak 2 orang yang tidak dapat diselamatkan nyawanya, meskipun masyarakat sudah berusaha untuk melakukan penyelamatan pada saat setelah kejadian, Mbak Vio. Baik, rekan Samba, berarti dapat disampaikan mengenai penyebab kematian dari dua korban ini, apakah karena faktor kedalaman sungai, dan jika iya dapat disampaikan kedalaman sungainya di angka berapa? Ya, diperkirakan kedalamannya sekitar 3 hingga 4 meter, dan sungai ini merupakan aliran sungai yang cukup deras di kala musim hujan telah tiba, karena hulu Sungai Balanteng ini berhulu di dua daerah, yakni Kabupaten Bulukumba dan separuh berada di Kabupaten Sinjai, yakni Kecamatan Sinjai Borong. Dan sungai ini memang cukup melintasi beberapa wilayah kecamatan hingga bermuara di Laut Bulukumba. Dan di samping saya ini ada Pak Kepala Bidang BPBD Kedaruratan BPBD Kabupaten Bulukumba bersama Pak Abdul Haris, Pak Biro.
Kita langsung diskusi sejenak, mungkin singkat maksud saya, bersama Pak Abdul Haris. Selamat sore Pak Abdul Haris. Ya, selamat sore Mbak. Waktunya Pak, ini sekalian mau juga mendapat informasi lebih lengkap mengenai apakah kemudian memang ini apakah menjadi kali pertama ada insiden seperti ini atau juga memang sudah beberapa kali di lokasi yang sama. Kalau kejadian ini Mbak, pertama kali terjadi hal yang seperti ini di Kabupaten Bulukumba. Walaupun ini memang kegiatan rutin sebenarnya masyarakat Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya, namanya Mandi Sapar. Demikian Mbak. Oke, baik. Berarti kalau dalam sebulan ini, apakah ada kasus serupa mungkin di lokasi lain? Kalau berdasarkan data yang telah dihimpun oleh BPBD Bulukumba? Ya ada Mbak, dua warga juga yang sempat meninggal juga di sungai. Satu warga di Balampesoang, di Sungai Apareng, dan satu warga di Desa Lembang. Demikian Mbak, Kecamatan Ujulloy. Oke, baik. Berarti peristiwa yang terjadi baru-baru ini oleh yang disampaikan tadi oleh rekan Sambah dapat dipastikan mengenai penyebabnya dari BPBD mungkin sudah memberikan klarifikasi mengenai penyebabnya, Pak? Jadi penyebabnya hanya ini tadi kedua anak tersebut memang tidak bisa berenang. Akhirnya dia masuk di kedalaman sampai tenggelam, demikian. Baik, dan apakah sudah ada konfirmasi atau juga pernyataan dari keluarga korban, Pak? Terkait pernyataan dari keluarga korban bahwa mereka ini sudah dikebumikan. Baik, iya. Lantas mungkin untuk tingkat kesulitan ketika mengevakuasi dua korban ini, bisa dijelaskan kepada kami, Pak. Ini seberapa sulit mengevakuasinya? Apakah memang ada rintangan atau berjalan dengan cepat nih? Jadi terkait evakuasi korban tersebut, kami mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi dua bocah yang tenggelam di Sungai Balantieng, di tepatnya di Desa Pangalloang. Jadi ketika kami sudah menyusun rencana ke sana, tiba-tiba ada informasi bahwa warga sudah ditemukan satu orang dilarikan ke rumah Puskesmas Bontobangun, yang satunya sementara pencarian. Jadi kami dalam ini persiapan sudah ditemukan semua. Jadi yang berhasil mengevakuasi adalah tim SAR gabungan. Demikian. Berarti informasi yang diterima oleh BPBD, Pak, dalam hal ini mungkin Pak Abdul Haris sendiri, seperti apa kronologi kejadian ini? Jadi dia cuma ini melakukan mandi-mandi sebagaimana kebiasaan warga setiap tahunnya. Oke, setiap namanya tahunnya istilahnya mandi-mandi sapar. Oh, oke. Apakah ini menjadi tradisi, Pak, untuk warga Bulukumba? Ya, sudah jadi tradisi setiap di bulan Sapar, tepatnya di hari Rabu pasti melakukan aksi mandi-mandi yang namanya mandi sapar. Oke, berarti untuk hal ini Pak sudah menjadi tradisi dan seperti dikatakan memang rutin dilaksanakan pada bulan Safar dan tepatnya di hari Rabu. Lantas imbauan dari BPBD Pak, khususnya BPBD Bulukumba terkait pengawasan mungkin pada saat masyarakat melakukan mandi-mandi di sungai, seperti apa? Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Bulukumba, khususnya yang mempunyai anak kecil, supaya tidak luput dari pengawasannya ketika melakukan mandi-mandi sapar. Oke, baik. Cukup dengan demikian, Pak? Siap, sekian. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdul Haris atas konfirmasinya di sore hari ini. Boleh kembalikan ke rekan Sambah? Rekan Sambah masih bisa kami tanyakan mungkin mengenai kondisi orang tua korban, bagaimana setelah peristiwa ini terjadi, apakah sudah ada informasi?
Ya, sejak peristiwa terjadi ini, kedua orang tua mereka, korban ini masih tampak shock dan terlihat masih trauma dengan atas kejadian ini karena mereka tidak menduga putri-putri mereka yang sejak pagi hingga siang hari masih bersama-sama dan kemudian di waktu sore mereka harus pisah dan berpisah selamanya dan karena meninggal dunia. Dan ini belum bisa dimintai keterangan tentang kronologi pastinya, yang jelasnya seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Bulukumba bahwa mereka sedang mandi safar yang mana setiap tahunnya menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat di desa itu, dan lalu kemudian mereka terlepas dari pengawasan mereka sehingga anak mereka ini kemudian tenggelam dan lalu meninggal dunia seperti itu, Mbak Vio. Oke, terakhir rekan Samba, apakah kemudian dengan adanya tradisi ini maka lokasi tersebut menjadi bisa dikatakan menjadi tempat wisata? Ya, sejak dari tahun ke tahun, sejak dahulu informasi yang kami himpun memang setiap tahun atau bulan Safar sering dijadikan sebagai tempat wisata untuk mandi-mandi dan itu secara tidak resmi oleh pemerintah, dan ini adalah aktivitas masyarakat setempat sendiri, dan karena itu menjadi sebuah tradisi sehingga mereka masyarakat menjadikan sebagai kegiatan tahunan di wilayah itu, Mbak Afia. Untuk itu, apa kemudian yang upaya-upaya yang dilakukan aparat hukum setempat mungkin terkait kejadian ini, atas insiden ini? Ya, para kepolisian di sektor Polsek Riloale sebetulnya sejak peristiwa kemarin terjadi telah menghimbau untuk lebih hati-hati karena sepanjang sungai itu cukup panjang sebetulnya alirannya, dan menghimbau jika kemudian melakukan tradisi mandi safar ataupun kegiatan lainnya untuk tidak mendekati daerah yang aliran sungainya yang cukup dalam, karena sepanjang aliran sungai itu terdiri dari beberapa bagian-bagian yang ada yang deras arusnya, kemudian ada yang tenang, tetapi kemudian ada juga yang cukup dalam. Dan yang bagian yang dalam dan yang keras arusnya itulah yang diminta untuk dihindari agar tidak terjadi kemudian peristiwa yang bisa menelan korban jiwa di kemudian hari, Mbak Afio. Untuk itu terima kasih atas laporannya di sore hari ini oleh Tribuners untuk Tribuners, dan semoga atas kejadian ini bisa menjadi juga catatan atau juga perhatian untuk keluarga ataupun orang tua agar lebih memperhatikan anak-anaknya khususnya. Dan kami juga mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan atas kedua korban yang telah meninggal karena tenggelam ini. Terima kasih rekan Samba, selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita yang telah dihimpun oleh rekan Samba. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, kita ngingin pagi nyo. Lari ki. Dondo lari ki. Dondo lari ki. Pertolongan pertama nyo. Iba mantan rate bang kenai. Ya. Kidondo. Ya, tatangi. Patenrei. Pagi. Hah? Astagfirullah.
iso. Kidon kibaten regi kidon doi. Yan. Aro salo dari saloeng nyare. Aro salo e. Bau. Ya, kita ngingin pagi nyo. Lari ki. Kidon doi lari ki. Don doi lari ki. Pertolongan pertama nyo. Iba mantan rati bang kenai. Ya. Kidon doi. Ya, tatangi. Pagi. Hah? Astagfirullah. Kidon kibaten regi kidon doi. Yan. Aro salo dari saloeng nyare. Aro salo e. Bau. Ya, kita ngingin pagi nyo. Lari ki. Kidon doi lari ki. Don doi lari ki. Pertolongan pertama nyo. Iba mantan rati bang kenai. Ya. Kidon doi. Ya, tatangi. Pagi. Hah? Astagfirullah. Kidon kibaten regi kidon doi. Yan. Aro salo dari saloeng nyare. Aro salo e. Bau.
Ya, kita ngengin pagi nyo. Lari ki. Kidondo lari ki. Dondo lari ki. Pertolongan pertama nyo. Iba mantan rate bang kenai. Ya. Kidondo. Ya, tatangi. Patenrey. Pagi. Hah? Astagfirullah. Kidondo. Yan. Aro salo dari saloeng nyare. Aro salo eh. Bau. Ya, kita ngengin pagi nyo. Lari ki. Kidondo lari ki. Dondo lari ki. Pertolongan pertama nyo. Iba mantan rate bang kenai. Ya. Kidondo. Ya, tatangi. Patenrey. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.